Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Triwulandari, NIM 2019-017-028. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya dengan judul Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan e-Samsat Sapoleh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan studi kasus wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Cilacap. Untuk latar belakang dari penelitian saya dapat dilihat dari fenomena yang terjadi, yaitu di Indonesia sendiri, penerimaan pajak kendaraan bermotor masih belum maksimal, dikarenakan kepatuhan wajib pajak yang masih minim. Menurut data pemerintah Kabupaten Cilacap, tunggakan pajak kendaraan di Cilacap mencapai 6 miliar rupiah. Kepala UPPD Samsat Cilacap, Yudo Virsiono, menjelaskan bahwa terdapat tunggakan pajak kendaraan bermotor kurang lebih 160.000 objek dengan jumlah tunggakan 5 tahun sekitar 60 miliar. Artinya, pendapatan pajak kendaraan bermotor tidak setara dengan jumlah objek pajak kendaraan bermotor. Kemudian, berdasarkan data yang dihimpun oleh Korlantas Polri, jumlah kendaraan bermotor yang tercatat di kantor bersama Samsat sampai dengan awal 2022 mencapai 146.046.000 unit. Namun, hanya sekitar 39% atau 40 juta kendaraan yang melunasi pajak kendaraan bermotor. Upaya peningkatan kepatuhan harus dilakukan agar tercapainya penerimaan pajak yang optimal. Untuk pembeda atau perbedaan penelitian ini dari penelitian sebelumnya adalah penambahan variabel pemanfaatan e-Samsat Sapoleh sebagai variabel tambahan, di mana penelitian mengenai variabel ini masih sangat jarang dilakukan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguji secara empiris variabel kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan e-Samsat Sapoleh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pada kajian teori, di sini saya menggunakan teori atribusi sebagai teori yang menjelaskan variabel independen, yaitu kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Selain itu, saya menggunakan teori teknologi acceptance model untuk melihat bagaimana suatu sistem teknologi dapat mempengaruhi pemakai teknologi pada kegiatan masyarakat. Dalam penelitian ini, wajib pajak kendaraan bermotor sebagai pemakai teknologi, sedangkan penerapan sistem teknologinya yaitu aplikasi e-Samsat Sapoleh. Selanjutnya, kerangka pikir penelitian yang terdiri dari 4 variabel independen, yaitu X1 kualitas pelayanan pajak, X2 kesadaran wajib pajak, X3 sanksi pajak, dan X4 e-Samsat Sapoleh. Dan satu variabel dependen yaitu Y, kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, di mana hipotesis penelitian ini yaitu semua variabel independen berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Selanjutnya, metode penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di kantor Samsat Cilacap. Teknik sampling menggunakan metode convenience sampling dan didapatkan 91 sampel penelitian. Data yang digunakan adalah data biner yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner dalam bentuk Google Form, dan untuk teknik analisis data menggunakan analisis linear berganda, yaitu analisis statistik, deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Selanjutnya, definisi operasional variabel. Variabel dalam penelitian ini terdiri atas variabel dependen dan variabel independen. Berikut definisi operasional variabel beserta indikator penelitiannya. Yang pertama, kualitas pelayanan. Menurut Maros, kualitas pelayanan merupakan ukuran seberapa baik tingkat pelayanan yang diberikan mampu menyesuaikan dengan ekspektasi wajib pajak. Indikator penelitian variabel ini yaitu mengenai kemampuan petugas pelayanan, fasilitas yang tersedia, respon petugas saat pelayanan, dan profesionalitas petugas pelayanan. Variabel yang kedua yaitu kesadaran wajib pajak. Menurut Wardani, kesadaran wajib pajak adalah suatu itikat baik seseorang untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak sesuai hati nuraninya secara ikhlas. Indikatornya meliputi kesadaran adanya hak dan kewajiban memenuhi kewajiban perpajakan, kepercayaan masyarakat dalam membayar pajak untuk pembiayaan negara dan daerah, serta dorongan diri untuk membayar pajak secara sukarela. Variabel yang ketiga yaitu sanksi pajak. Sanksi pajak merupakan suatu alat untuk menjamin wajib pajak untuk memenuhi dan menuruti ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Indikator penelitiannya meliputi wajib pajak mengetahui tujuan sanksi pajak kendaraan bermotor. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu untuk memberikan efek jera pada wajib pajak, dan sanksi pajak harus dikenakan pada wajib pajak yang melanggar tanpa toleransi. Variabel yang keempat yaitu e-Samsat Sapoleh, merupakan suatu aplikasi pembayaran kendaraan berbasis Android yang diluncurkan untuk memudahkan pembayaran pajak kendaraan.
Indikator penelitian variabel ini antara lain kecepatan, keefektifan, dan keefisienan aplikasi, efisien dan hemat waktu, kemudahan aplikasi, dan meminimalisasi pungli serta keamanan. Variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya dengan baik dan benar, sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Untuk indikator penelitiannya meliputi memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, tidak memiliki tunggakan, membayar tepat waktu, memenuhi syarat pembayaran, dan mengetahui jatuh tempo pembayaran. Untuk selanjutnya, hasil uji asumsi klasik. Yang pertama, hasil uji normalitas. Berdasarkan tabel, nilai signifikannya adalah 0,122. Nilai tersebut lebih besar dari batasan nilai normalitas, yaitu sebesar 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai residual terdistribusi normal. Yang kedua, uji multikolinearitas. Berdasarkan tabel, hasil uji multikolinearitas, masing-masing variabel bebas memiliki nilai toleransi lebih besar dari 10% dan VIF lebih kecil dari 10, sehingga model persamaan regresi bebas dari multikolinearitas. Yang ketiga, uji heteroskedastisitas. Berdasarkan tabel hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan hasil bahwa nilai signifikansi dari masing-masing variabel lebih besar dari 0,05, sehingga model persamaan regresi bebas dari heteroskedastisitas. Selanjutnya, uji hipotesis. Yang pertama, uji F. Berdasarkan tabel, hasil uji F diperoleh F hitung sebesar 35,454 dan probabilitas sebesar 0,000. Karena signifikansi 0,00 itu kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa salah satu dari variabel kualitas pelayanan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan samsat sakpoleh berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Selanjutnya, yang kedua, uji koefisien determinasi. Berdasarkan tabel uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa koefisien determinasi sebesar 0,605, yang artinya variabel kualitas pelayanan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan samsat sakpoleh secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 60,5%. Sisanya sebesar 39,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Yang ketiga, uji parsial T. Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil uji hipotesis pertama menyatakan bahwa variabel kualitas pelayanan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan hasil pengujian variabel kualitas pelayanan pajak memiliki T hitung minus 2,063 dengan nilai signifikansi sebesar 0,042, lebih kecil dari 0,05. Nilai tersebut dapat membuktikan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Cilacap. Untuk hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil uji hipotesis kedua menyatakan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan hasil pengujian variabel kesadaran wajib pajak memiliki T hitung sebesar 5,728 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000, lebih kecil dari 0,05. Nilai tersebut dapat membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Cilacap. Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil uji hipotesis ketiga menyatakan bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan hasil pengujian variabel sanksi pajak memiliki T hitung sebesar 4,536 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000, lebih kecil dari 0,05. Nilai tersebut dapat membuktikan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Cilacap. Selanjutnya, hipotesis 4 dalam penelitian ini adalah samsat sakpoleh berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun, hasil uji hipotesis 4 menyatakan bahwa variabel samsat sakpoleh tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
Ini dibuktikan dengan hasil pengujian samsat Sakpoleh memiliki P-hitung 0,318 dengan nilai signifikansi sebesar 0,751 lebih besar dari 0,05. Nilai tersebut membuktikan bahwa samsat Sakpoleh tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Cilacap. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 91 responden, yaitu wajib pajak kendaraan bermotor di Cilacap. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan samsat Sakpoleh. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang tercatat di Samsat Cilacap. Kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Cilacap. Sedangkan pemanfaatan samsat Sakpoleh tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang tercatat di Samsat Cilacap. Dan untuk sarannya, penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambahkan sampel penelitian dari populasi yang berbeda agar hasilnya dapat dibandingkan. Kemudian dapat memperluas pengumpulan data, yaitu berupa pengumpulan data misalkan dengan wawancara. Hal tersebut dilakukan agar penelitian dapat memperoleh data yang lebih nyata. Kemudian penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat menambah variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi wajib pajak kendaraan bermotor dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, seperti pemahaman perpajakan, sosialisasi perpajakan, atau menggunakan ajaran taman siswa sebagai variabel moderasi. Baik, sekian presentasi tugas akhir saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.